Dulu karena jadwalnya nggak ketemu sama saya, antara saya, misalnya di dalam konteks lomba debat ya, tidak ketemu jadwal saya, pembimbing atau pelatih, teman lomba saya dari prodi fisika dan psikologi tidak ketemu, maka saya menjadwalkan latihan jam 1 malam. Wah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pernah menjadwalkan latihan habis sholat subuh, karena hanya itu jadwal yang ketemu. Halo Sobat Basin, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di Him Podcast, ruang berbagi pengalaman dan cerita yang menarik juga inspiratif. Perkenalkan, namaku Faizatul Irbah dan kalian bisa panggil aku Irbah. Aku merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP UNS Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan ini, kita akan bergabung bersama dalam Himpropcast dengan tema Ngobrol bareng Mas Ahmad Muhibun, yaitu terkait tips percaya diri dan cetak prestasi. Podcast ini akan menggambarkan rahasia sukses Mas Ahmad Muhibun dalam membangun kepercayaan diri, yaitu terkait menguasai panggung, pengalaman apa saja yang pernah dialami, membangun relasi, pada saat berkegiatan tentunya, dan juga untuk mencetak prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Nah, sekarang di depanku udah ada alumni S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan beliau ini juga merupakan duta bahasa. Oke, kita sapa dulu yuk narasumber kita yang sudah hadir bersama kita kali ini. Bisa perkenalan dulu, Mas? Oke, terima kasih Mbak Irbah untuk perkenalannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Muhibun. Secara formal bisa dipanggil Ahmad sebenarnya, tapi non formalnya boleh dipanggil Muhibun atau Ibun, seperti itu. Aslinya dari Kabupaten Purworejo, studi S1 dan S2-nya di Universitas 11 Maret untuk jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, berarti dari Bahasa Indonesia juga nih ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu dulu S1-nya angkatan berapa nih, Mas? Oke, untuk S1 saya angkatan 2019, lulusnya tahun 2023, bulan Juli. Belum lama ya berarti ya? Betul, kemudian lanjut S2, waktu itu di bulan September, kemudian lulus bulan Februari, sepertinya ya, selama 1 tahun 6 bulan kira-kira di S2-nya. Gitu. Oke, terus dulu motivasinya masuk PBSI apa nih, Mas? Apakah motivasi internal atau ada yang menginspirasi gitu? Oke. Motivasi ya, alasan kalau masuk PBSI gitu ya, Pendidikan Bahasa Indonesia, itu alasannya adalah karena passion gitu. Jadi sebelum saya masuk bidang pendidikan bahasa Indonesia, sebagai informasi aja, saya SMA-nya dulu masih ada namanya zamannya SMA IPA IPS Bahasa begitu. Saya SMA-nya di SMA 1 Purworejo, ambil peminatannya bahasa, jadi ilmu bahasa dan budaya seperti itu. Saya menemukan ketertarikan yang signifikan begitu di bidang bahasa. Oleh karenanya saya merasa bahwa performa terbaik saya di bidang bahasa. Oleh karenanya saya memilih untuk menekuni bidang pendidikan bahasa Indonesia. Dan saya juga merasa sadar begitu bahwa ternyata ketika saya masuk di pendidikan bahasa Indonesia, saya mencapai performa yang terbaik saya begitu ya di bidang bahasa gitu. Oke, nah berarti kan memang masuk PBSI sesuai passion gitu ya, Mas? Betul. Berarti selain kuliah ada dong banyak kegiatan yang diikuti. Nah, kurang lebih kesibukannya apa aja sih? Apakah menjadi mahasiswa kupu-kupu nih, kuliah pulang, atau sesibuk itu menjadi mahasiswa kura-kura, pulang tapi tidak pulang, langsung ke rapat gitu? Oke gitu. Saya tidak menggunakan terminologi kura-kura atau kupu-kupu gitu ya, karena selama kuliah S1 gitu ya, saya cenderung aktif begitu di bidang kuliah akademik begitu, dan juga bidang akademik di non perkuliahan gitu ya. Jadi misalnya organisasi begitu, kemudian perlombaan, dan perlombaannya juga bidangnya sebenarnya ilmiah gitu ya, karena lombanya misalnya penalaran debat misalnya, atau misalnya menulis esai, atau misalnya KTI begitu. Itu kan berarti artinya adalah bidang ilmiah juga gitu. Tapi saya juga tidak lepas dari itu gitu. Saya juga orang yang suka bergaul, saya cenderung suka berorganisasi. Oleh karenanya saya juga ikut organisasi, misalnya Himpropsi gitu ya di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua saya ikut namanya Studi Ilmiah Mahasiswa gitu ya, salah satu komunitas keilmiahan terbesar di UNS begitu, dan juga di Indonesia kami rasa. Saya juga aktif gitu ya dalam organisasi, misalnya Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah begitu, dan masih banyak lagi. Jadi saya mahasiswa yang seperti apa ya? Saya mahasiswa yang memaksimalkan status kemahasiswaan saya gitu ya, sebagai mahasiswa yang di kelas
relatif aktif, di luar kelas, di luar kampus juga relatif aktif gitu. Nah, itu kan ranahnya sudah nasional ya. Itu bagaimana sih Mas Ahmad ini memulai karirnya, memulai langkah jejak yang sangat istimewa ini di pendidikan gitu? Apakah Himpropsi itu menjadi langkah pertama atau langsung bisa masuk ke ranah-ranah yang lebih luas gitu? Oke, thank you, terima kasih. Jadi gimana gitu ya step awalnya gitu ya untuk banyak berkegiatan aktivitas yang produktif begitu. Pertama adalah betul organisasi, kunci pertamanya. Kenapa? Karena salah satu informasi ya, kita sebut saja hadis boleh juga sih, bahwa kamu itu ditentukan atau dibentuk gitu ya oleh 5 orang terdekat kamu. Jadi dengan siapa kamu itu is matter ya, penting sekali gitu ya. Maka kamu carilah organisasi-organisasi yang relatif akan membangun kamu ke arah kebaikan itu pada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, praktikalnya atau praktisnya, betul Himpropsi yang pertama. Tahun kedua saya cenderung aktif di studi ilmiah mahasiswa. Titik baliknya sebenarnya di itu ya, di studi ilmiah mahasiswa. Ketika ikut SIM, karena orang-orangnya adalah orang yang majemuk se-UNS, kampus begitu, kita jadi tahu gitu ya persepsi atau perspektif orang tidak hanya dari orang pendidikan, bagaimana dia memaknai karir, bagaimana dia menentukan jalan mau kemana arah bidang keilmuannya, studinya dan sebagainya. Nah, banyaknya perspektif yang saya terima oleh karenanya organisasi eksternal tersebut itu yang menentukan bagaimana saya pada akhirnya melangkah gitu, karena banyak input yang saya dapatkan. Jadi titik awalnya dari mana? Titik balik utamanya kalau dari saya selain dari Himpropsi juga dari studi ilmiah mahasiswa gitu. Kalau boleh tahu selama di SIM ya Mas bisa disebut, itu apakah hal-hal yang dibahas kemudian pengalaman yang didapat itu masih sejalan dengan kompetensi Mas Ahmad di bidang bahasa gitu? Oke, terima kasih. Betul ya. Untuk kompetensi yang didapatkan begitu ya selama ambil organisasi di SIM gitu sangat relevan bidang bahasa, karena bahasa itu adalah komoditas yang kompleks dan luas ya. Misalnya bidang studi ilmiah saja misalnya ya, itu hampir 60%-nya adalah proporsi bahasa. Sesederhana kamu menulis esai. Bahasa bukan? Iya. Iya, bahasa ilmiah. Sesederhana kamu nulis karya tulis ilmiah. Ya, itu juga bahasa bukan? Iya. Sesederhana kamu debat penalaran ya, debat yang terstandar berbasis penalaran itu juga proses berbahasa ya, critical thinking, karena dia bagian dari olah bahasa dalam salah satu bidang kajian keilmuan, bicara atau berbicara atau wicara, ya kan? Nah, skill-skill yang saya dapatkan di organisasi studi ilmiah mahasiswa itu relevan di bidang bahasa Indonesia yang pertama, dan juga ternyata teraplikasikan di bidang-bidang lain ya. Misalnya ketika saya menjadi moderator misalnya, atau menjadi MC misalnya, atau mengisi kegiatan misalnya, itu juga tergunakan dengan baik skill-skill tersebut gitu. Oke, karena sebuah penelaraan itu kan merambah ke banyak sekali bidang ya. Apakah ada kendala gitu Mas ketika mempelajari penalaran-penalaran baru selain di kemampuan berbahasa? Apakah ketika mempelajari bidang sosial, ekonomi yang kemudian dituliskan dalam esai dan lain itu, apakah ada kendala untuk itu? Oke, terima kasih. Kalau ada kendala, ada. Karena bahasa itu kan instrumen ya, alat gitu ya. Bidang keilmuannya yang akan kamu tulis itu kan, apakah bahasa itu bisa menerjemahkan ilmu-ilmu sosial yang lain, kan perlu energi yang lebih begitu ya. Nah, kendalanya ada, tetapi terselesaikan oleh karenanya adanya kolaborasi. Jadi misalnya saya berkolaborasi dengan tim-tim dari luar bidang studi bahasa Indonesia, misalnya orang-orang dari jurusan sejarah ya, orang-orang dari jurusan ilmu sosial lain, misalnya komunikasi, atau misalnya orang-orang dari jurusan pertanian, itu juga bisa dikolaborasikan. Jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan kendala tersebut, bisa ada kendala, tapi penyelesaiannya juga ada mekanisme penyelesaiannya dengan apa? Dengan kolaborasi. Gitu. Nah, terkait kolaborasi nih, karena kan bekerja samanya itu dengan relasi yang sangat luas. Nah, bagaimana sih cara Mas Ahmad itu menyelaraskan penjadwalan di antara sibuknya kuliah, kemudian ikut lomba-lomba juga, dan juga berorganisasi dengan berbagai macam orang yang punya banyak kesibukan juga gitu. Oke, baik, terima kasih.
Secara filosofis dulu ya, saya pernah dapat suatu petuah yang sangat baik ya, bahwa orang yang paling sibuk itu orang yang paling punya banyak waktu. Oke. Jadi Menarik. semakin dia sibuk, waktunya semakin banyak karena waktunya dipakai dengan baik. Ya, kalau orang nggak sibuk, dia bisa seharian nggak ngapa-ngapain tapi hilang waktunya. Ya, itu filosofisnya. Jadi semakin kamu terjadwal, semakin kamu sibuk, harimu itu ada aktivitasnya. Yang mana itu bagus. Satu. Dua, bagaimana menyelaraskannya jadwal misalnya dengan saya dengan orang lain, ya kita bikin janjian tentunya ya. Kita berkontakkan ya dengan orang lain, menjadwalkan di Google Calendar karena kita punya tools itu, alat itu ya. Dan kemudian tentunya yang ketiga adalah disempatkan ya. Dulu saya punya pengalaman ya yang cukup lucu ya. Dulu karena jadwalnya nggak ketemu sama saya, antara saya, misalnya di dalam konteks lomba debat ya, tidak ketemu jadwal saya, pembimbing atau pelatih, teman lomba saya dari prodi fisika dan psikologi tidak ketemu, maka saya menjadwalkan latihan jam 1 malam. Wah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pernah menjadwalkan latihan habis sholat subuh, karena hanya itu jadwal yang ketemu. Begitu. Dan apakah itu melelahkan? Mungkin iya, tapi ya tidak apa-apa karena itu adalah bentuk kita berdedikasi dengan apa yang ingin kita lakukan. Kayak gitu sih. Jadi gimana cara membagi waktunya ya disempat-sempatkan, bikin prioritas dan juga tentunya bikin penjadwalan yang baik aja sih. Gitu. Baik, tadi kan banyak berkolaborasi dengan mahasiswa prodi lainnya. Nah, apakah ada kesan tersendiri untuk Mas Ahmad itu bisa berbagi suatu hal kepada mereka? Kan biasanya kita yang mempelajari bidang lain nih untuk dihubungkan dengan bahasa. Nah, apakah Mas Ahmad pernah memberikan suatu pembelajaran kepada mereka terkait mungkin keterampilan bahasa yang belum pernah mereka dapatkan gitu? Gitu ya. Kemungkinan ini ya, mungkin itu adalah bentuk ini ya, timbal balik keilmuan gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin misalnya nih ya di prodi psikologi misalnya, di prodi psikologi itu ini kita nggak ke public speaking ya, tapi ke bidang yang kami bertukar informasi ya. Itu adalah bidang penelitian misalnya waktu itu. Di prodi psikologi, karena kecenderungan penelitian mereka adalah psikometri yang mengukur persepsi ya, sikap, kecenderungan orang, sifatnya kuantitatif yang ada skalanya. Ya, skala 1 sampai 5 untuk menentukan persepsi seseorang. Di bidang kita, penelitian itu boleh loh deskriptif, menjelaskan kondisi sesuatu ya, menjelaskan teks tertentu ya, menganalisis novel, menganalisis pidato presiden, menganalisis misalnya podcast itu juga bisa kan, ya kan? Nah, mungkin itu ya insight yang didapat oleh prodi-prodi lain. Oh, ternyata bisa loh penelitian itu mendeskripsikan kondisi itu bisa. Nah, itu adalah bentuk timbal balik keilmuannya. Jadi saya juga tahu bahwa ternyata penelitian yang sosial berbasis psikometri tadi itu juga ternyata sangat baik juga digunakan di bahasa Indonesia. Misalnya persepsi terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran kan juga bisa. Jadi itu adalah bentuk timbal balik keilmuan yang didapat oleh karena kita berkolaborasi kayak gitu. Baik, itu tadi kan cerita terkait di Himpropsi, kemudian di studi ilmiah mahasiswa. Nah, kalau cerita terkait pengalaman di Duta Bahasa itu kira-kira apa sih dan bagaimana perjalanannya sampai bisa meraih gelar itu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk Duta Bahasa itu saya tergabung kurang lebih tahun 2022 ya. Seingat saya 2022 waktu itu ada pemilihan seleksi untuk Duta Bahasa Jawa Tengah. Bagaimana untuk bisa mencapai itu? Tentunya oleh karena saya orang pendidikan bahasa Indonesia, jadi mungkin lebih relate ya ke kelompok kita gitu ya. Saya tertarik, maka saya mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Duta Bahasa Jawa Tengah. Di seleksi tersebut tentunya dilakukan penjaringan. Apa saja penjaringannya? Portofolio tentunya, apakah Anda berkontribusi pada bidang-bidang kebahasaan. Kedua adalah seleksi tentang pembentukan krida. Apa itu krida? Itu adalah produk kebahasaan yang ingin disumbangsihkan oleh Duta Bahasa terhadap upaya pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Bukan, salah ya. Yaitu adalah penguasaan bahasa asing ya. Nah, itu adalah hal yang dipertimbangkan dalam
seleksi Duta Bahasa Jawa Tengah. Jadi diharapkan menggunakan bahasa Indonesia dengan paripurna, tapi juga melestarikan bahasa daerah. Kalau kita mungkin bahasa Jawa, tapi juga orang Indonesia juga harus pintar bahasa asing loh, karena kamu bagian dari masyarakat global kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang dilakukan. Tentunya ada seleksi-seleksi panjang lainnya. Kemudian sudah selesai final raya dan kita dikukuhkan sebagai Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2022. Oke, keren banget nih Mas Ahmad bisa menyaingi duta-duta bahasa yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Amin. Nah, kalau boleh tahu apa sih proyek Krida Bahasa yang Mas Ahmad susun ini sehingga bisa memberikan mungkin kesan unik dari juri ataupun memiliki nilai lebih gitu dari peserta yang lain? Oke. Jadi untuk Krida yang waktu itu saya bentuk atau yang saya susun gitu ya, adalah Kridanya dulu judulnya adalah Saung Bipa. Gitu. Jadi dulu saya sangat into atau concern sekali atau berfokus sekali dengan BIPA, maka saya membuat namanya Saung BIPA. Apa itu Saung BIPA gitu ya? Saung BIPA adalah salah satu platform yang digunakan untuk pengajaran BIPA bagi mahasiswa Thammasat University Thailand. Karena waktu itu saya melakukan magang di Thammasat University Thailand. Begitu. Nah, Saung BIPA ini didesain dengan pembelajaran tematik berbasis kearifan lokal ya dan juga budaya Indonesia. Jadi kami membentuk semacam media pembelajaran video berbasis kearifan dan juga budaya-budaya Indonesia yang digunakan dalam pengajaran BIPA di Thammasat University Thailand seperti itu. Oke, nah selama pembentukan proyek itu apakah Mas Ahmad berkolaborasi dengan orang lain atau memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain? Karena kan ini langsung ke tingkat Jawa Tengah ya, tidak ada tingkat kabupaten ataupun tingkat universitas gitu. Oke, tentunya ada ya kolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi yang pertama tentunya dengan pihak Thammasat University-nya. Dalam hal ini adalah pengajarnya waktu itu Pak Hamam gitu ya, selaku yang menjadi dosen pembimbing saya waktu itu ya, yang magang di Thammasat begitu. Jadi kami berkolaborasi dengan Pak Hamam untuk mengizinkan bagaimana platform ini dapat digunakan pada mahasiswa di studi Asia Tenggara di Thammasat University Thailand. Jadi kami berkolaborasi dengan tadi pihak Thammasatnya, terutama dosen pembimbingnya dan juga mahasiswa dari Thammasat karena selaku pengguna dari produk yang saya susun begitu. Untuk pengembangan produknya dalam hal ini Saung Pipa hampir 100% saya susun sendiri gitu ya. Dalam kurang lebih 4 bulan mungkin ya. 4 bulan menyusun sendiri. Dan memang saya suka eksperimen ya, mencoba. Jadi mencoba itu adalah hal yang menyenangkan dan Anda tidak salah untuk mencoba ya coba aja gitu. Dan saya rasa juga hasilnya baik juga waktu itu. Gitu. Oke, keren banget. Dan kalau boleh tahu Saung BIPA ini bentuknya apa Mas? Apakah seperti ruang belajar atau media pembelajaran gitu? Oke. Saung BIPA itu wujudnya adalah platform mungkin kita sebut website begitu ya atau kanal begitu yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi karena kanal itu terlalu berat jika mengunggah video langsung, maka kita ekstensi dengan YouTube. Jadi videonya diunggah di YouTube, kemudian di-refer ke websitenya. Nah, selain ada video tadi, video yang disusun atau dikembangkan, kami juga mengisi ruang-ruang dalam kanal tersebut. Misalnya ada materi ajar berbentuk bisa PDF, bisa PPT yang kami unggah ya. Kemudian ada juga kabar kebahasa Indonesiaan namanya. Kabar keindonesiaan. Jadi kabar-kabar tentang bahasa Indonesia seperti apa dan program BIPA di internasional seperti apa. Tentunya ada juga evaluasi jadi semacam permainan untuk memudahkan dalam belajar bahasa Indonesia bagi pembelajar asing gitu. Oke, keren banget. Terus kalau terkait persaingan nih dengan duta bahasa yang lain, karena kan biasanya duta bahasa tidak selalu dari pendidikan bahasa Indonesia ya. Nah, apa sih persaingan yang paling terasa gitu dengan peserta lain? Oke, mungkin persaingan yang lebih terasa adalah kita tidak boleh mengkotakkan bahwa duta bahasa itu orang bahasa Indonesia saja gitu ya. Karena ternyata orang-orang filsafat kadang lebih berbahasa Indonesia dibandingkan orang bahasa Indonesia. Begitu. Jadi waktu itu saya ada teman namanya Tio ya, Tio Ardianto, dia orang filsafat. Kepakarannya dalam bidang sastra juga luar biasa kami rasa. Jadi kemampuannya dalam mengolah kata, olah rasa, menyusun puisi yang sangat indah sekali waktu itu. Atau teman-teman lain misalnya orang-orang dari
kampus lain ya yang menyusun gamifikasi pembelajaran bahasa Jawa, atau misalnya ada teman-teman dari prodi lain yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah Indonesia luar negeri ya. Jadi usaha orang-orang di duta bahasa itu luar biasa ya dalam persaingannya. Idenya itu bisa di luar batas kewajaran orang bisa melakukan gitu ya. Jadi ya sederhana tadi ya, bisa exposure sampai sekolah Indonesia luar negeri, Kinabalu ya, Tokyo, Davao Filipina ya. Ada yang exposure bikin game gamifikasi berbahasa Jawa, ada yang membuat platform pembelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi makin kesini memang trennya semakin canggih begitu ya orang-orangnya. Gitu sih dari saya. Oke, kalau terkait Trigatra Bangun Bahasa nih, nah dari proyek Saung Bipanya Mas Ahmad ini, bagaimana mengkolaborasikan bahasa Indonesia, bahasa asing dan juga bahasa Jawa? Karena kan tadi kurang lebih bahasa Indonesia dengan bahasa asing ya. Nah, bagaimana integrasi bahasa ibu mungkin atau bahasa daerahnya gitu? Oke, baik, terima kasih. Untuk yang Saung Pipa, memang saya fokuskan tidak berfokus di ketiga-tiganya begitu ya. Jadi saya berfokus begitu pada optimalisasi bahasa Indonesia, dalam hal ini adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Jadi memang difokuskan dalam pengajaran bahasa Indonesia yang ditujukan bagi mahasiswa asing gitu. Jadi tidak dipadukan dengan bahasa daerah dan juga atau bahasa Inggris begitu. Baik, kalau begitu apa sih Mas mungkin hambatan, bukan hambatan ya, kayak tantangan terbesar ketika mengikuti perjalanan sebagai duta bahasa? Apakah mungkin dari segi waktu atau keterampilan yang harus dimulai dari nol lagi gitu? Untuk bisa atau untuk apa yang saya dapat atau bagaimana? Untuk persyaratan mungkin ya yang Oke. biasanya diwajibkan untuk bisa melangkah ke persyaratan selanjutnya. Oke, baik. Tentunya persyaratan yang utama adalah kecakapan dalam berbahasa Indonesia yang terbuktikan melalui sertifikat UKBI ya, atau uji kemahiran berbahasa Indonesia. Minimal adalah sertifikatnya adalah unggul ya. Jadi di atas 600 sekian begitu masuk kategori unggul. Di atasnya ada sangat unggul, atasnya lagi ada istimewa. Minimal duta bahasa adalah unggul ya, karena kamu adalah orang-orang yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya pengutamaan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah ada syarat-syarat seperti misalnya terbukti telah berkontribusi dalam bidang-bidang kebahasaan. Misalnya apakah kamu aktif dalam kampanye kebahasaan ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya taat asas ya. Kecakapan dalam berbahasa asing itu juga dipertimbangkan ya. Jadi apakah bisa berbahasa asing dengan baik, minimal bahasa Inggris. Lebih baik lagi kalau bisa bahasa lainnya, misalnya bahasa Jerman dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga kecakapan dalam berbahasa daerah. Karena ternyata data menunjukkan bahwa semakin ke sini orang-orang semakin tidak baik dalam menggunakan bahasa ibu atau mother tongue ya. Jadi lidahnya orang Jawa misalnya makin tidak baik dalam menggunakan bahasa Jawa. Jadi populasinya meningkat tapi penutur bahasa Jawanya turun. Nah, duta bahasa harus memenuhi 3 profil tersebut. Jadi bisa berbahasa Indonesia dengan baik, mengharusutamakan tentunya berbahasa asing dengan baik, dan juga penguasaan terhadap bahasa daerah dengan baik juga, seperti itu. Baik, kalau dari persaingan atau usulan-usulan yang ada dari teman-teman duta bahasa nih, apakah ada satu karya atau satu apa tadi yang disebut dengan Krida bahasa, nah yang paling membekas gitu di hati Mas Ahmad untuk menginspirasi gitu? Nanti di duta bahasa, jadi di duta bahasa selain misalnya dapat begitu ya, paling membekas selain tentunya Krida adalah lingkungan. Jadi teman-teman yang akan tergabung di duta bahasa akan mendapatkan lingkungan yang exposure-nya luar biasa. Jadi tahu program-program prioritas pemerintah itu apa. Dalam hal ini adalah Badan Bahasa. Misalnya, tahun ini Badan Bahasa ingin mengoptimalkan program revitalisasi bahasa daerah. Jadi karena kita tahu programnya apa, jadi semua energinya diarahkan ke sana. Jadi misalnya karena sebagai mahasiswa atau juga bisa disebut sebagai calon guru misalnya, maka tahu arahnya ini mau diarahkan ke sini, maka pengajaran di sekolah bisa diarahkan ke arah hal tersebut begitu. Jadi yang membekas selain tentunya Krida adalah lingkungan yang sangat baik. Kalau untuk melangkah dalam perjalanan duta bahasa, apa aja sih
dukungan atau apresiasi atau bimbingan yang diberikan dari Himpropsi dan juga universitas mungkin untuk bisa melaju sampai ke tingkat nasional gitu. Oke, jadi baik. Jadi untuk duta bahasa begitu ya, uh, dukungan begitu ya, dukungan dari program studi dan juga Himpropsi mungkin ya, tentunya membantu dalam menentukan krida gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat sekali krida saya dibantu oleh namanya Prof. Andayani karena beliau adalah validator produknya. Jadi produk dan materi itu adalah validatornya adalah Prof. Andayani. Jadi oleh karena dibantu oleh Prof. Andayani maka kridanya mendapatkan apresiasi yang sangat baik waktu itu begitu. Dan untuk universitas tentunya karena diizinkan ya untuk lomba duta bahasa begitu, maka menjadi dibantu perizinannya tentunya ya. Sehingga waktu mungkin saya ada izin kuliah dan sebagainya itu diizinkan. Begitu yang dibantu oleh prodi dan juga universitas. Kurang lebih begitu ya cerita tentang perjalanan Mas Ahmad terutama pada bidang organisasi mulai dari Himpropsi sampai ke studi ilmiah mahasiswa dan akhirnya bisa melaju sebagai duta bahasa nasional.